Ya, dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Reza Priyambada. Halo Mas Reza, apa kabar? Ya, halo, selamat sore Mbak. Selamat sore Eljon TV. Ya, Mas Reza, IHSG hari ini ditutup menguat ya, Ya, 1,19% ini. Namun kalau misalnya kita melihat ini kan gambaran besarnya level 5.900-an masih terhitung rendah dan pasar kita memang sempat tertekan hebat hingga memicu respon ketahanan modal dari OJK. Bagaimana nih membaca penguatan hari ini? iya, baik, terima kasih Mbak. Kalau kita lihat, tampaknya pelaku pasar kan mulai mencoba untuk kembali masuk ya gitu. Jadi dengan memanfaatkan masih rendahnya sejumlah harga saham setelah penurunan beberapa periode sebelumnya gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat sebenarnya kalau dari berita-berita emiten itu kan masih cukup positif ya gitu dengan berbagai macam aksi korporasinya, terus kemudian juga ada yang membagikan dividen juga gitu kan. Jadi berita-berita dari emiten itu yang saya kira menjadi penopang dari kenaikan indeks itu. Nah, apalagi kalau kita lihat untuk hari ini banyak saham-saham dari sektor keuangan ya, terutama untuk yang bank-bank besar itu yang mencatatkan kenaikan dan juga beberapa saham properti ya gitu. Jadi diasumsikan meskipun terjadi kenaikan tingkat suku bunga, tapi tampaknya dari sisi perbankan itu kan belum ada rencana untuk menaikkan tingkat suku bunga kreditnya ya gitu. Jadi ini yang direspon cukup positif dari pelaku pasar gitu. Nah, selain itu juga tidak hanya dari emiten properti dan kita lihat ada beberapa juga dari sektor otomotif yang juga cukup mendukung kenaikan ya gitu. Jadi kombinasi dari beberapa sentimen tersebut yang kita lihat membuat pelaku pasar masuk meskipun ya seperti yang tadi Mbak sampaikan ya itu bahwa level IHSG meskipun terjadi kenaikan tapi memang masih rendah ya. Ya kalau kita bandingkan dengan level IHSG pada saat dia mencapai puncaknya di 9.000, maka untuk saat ini kan memang masih masih rendah ya Mbak gitu. Nah, apalagi pelaku pasar juga lebih banyak yang lebih baik yang hit and run gitu kan. Jadi hanya memanfaatkan momen-momen tertentu sehingga ya wajar posisi dari IHSG untuk saat ini memang masih masih ya, rendah ya seperti itu. Apalagi dan juga nilai transaksi pun kan juga yang biasanya sekitar 20 atau 30 triliun sekarang juga ya sekitar 9-10 triliun kan seperti itu. Ya Mas Reza, ini kan nilai tukar rupiah juga ditutup menguat sebenarnya, tapi Hmm. balik lagi angkanya sangat kritis, bahkan selangkah lagi nih menyentuh level psikologis 18.000. Tapi di sisi lain kita melihat data cadangan devisa justru naik ke 145,6 miliar dolar Amerika Serikat nih. Nah, jika cadangan devisa naik, kenapa rupiah malah tetap loyo begitu? Bahkan sampai menuju level kritis. Sebenarnya seberapa besar sih efektivitas intervensi Bank Indonesia kalau kita melihat saat ini Mas Reza? Iya kan seperti yang beberapa kali kami sampaikan ya gitu bahwa yang namanya eh, apa kebijakan moneter ya apalagi dengan intervensi melalui tingkat suku bunga itu kan sifatnya kan lebih ke short term Mbak gitu. Ya, jadi hanya hanya apa ya ibaratnya kayak obat penenang lah gitu. Ibaratnya kayak misalkan Mbak lagi pusing nih gitu kan. Nah, paling minum minum Paramek Bodrek ya selesai kan itu. Tapi tidak tidak serta-merta menghilangkan simptom atau tidak serta-merta menghilangkan gejala yang ada seperti itu, ya kan. Nah, gejala yang ada apa misalnya ya Mbak harus istirahat yang baik, makan yang benar apa segala macam sehingga tidak menimbulkan pusing. Nah, kurang lebih kurang lebih kalau kita lihat apa dari kacamata investor pun juga mereka melihat kebijakan-kebijakan yang ada ini cukup mendukung untuk perbaikan atau pemulihan ekonomi atau tidak gitu. Nah, memang kalau kita lihat neraca perdagangan memang ada sedikit perbaikan ya gitu. Nah, tapi bagaimana dengan kebijakan-kebijakan fiskal yang lainnya gitu kan. Jadi itu yang kita lihat sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter itu memang harus sejalan Pak gitu. Jadi nggak bisa hanya
apa, oh karena rupiah lagi melemah maka BI harus intervensi ya. Intervensi itu memang salah satu cara Mbak gitu, tapi bukan bukan menjadi obat ampuh yang apa ya, obat yang paling ampuh untuk meredam gejolak rupiah seperti itu. Ada kebijakan-kebijakan lain atau ada hal-hal lain yang mungkin dilihat oleh pelaku pasar ya kan, terutama dari kebijakan-kebijakan yang ada pemerintah, kebijakan fiskal yang bisa mendukung untuk kenaikan. Apalagi kalau kita lihat kalau sebelumnya kan indeks kita punya PMI itu kan cenderung ini kan Mbak, cenderung turun kan, itu yang cenderung turun di bawah level ekspansif 50 kan, itu sehingga itu memberikan gambaran kondisi real, terutama apa, kondisi industri atau pabrikan itu kan memang belum belum berakselerasi dengan ini kan, dengan ekspansif kan. Itu yang akhirnya membuat kenapa nilai tukar rupiah kita itu belum terlalu mengalami kenaikan yang signifikan seperti itu. Ya, Mas Reza, ada yang menarik di perdagangan hari ini, di mana sektor properti ini kan memimpin penguatan ya, sebesar Ya. 3,23% ini. Tapi kalau misalnya kita melihat secara teori kan saat rupiah melemah tajam, bahkan Hmm. ini mendekati level psikologis 18.000, sektor properti harusnya justru yang paling terpukul. Bagaimana nih menjelaskan anomali ini, Mas Reza? Iya, jadi kan memang kalau kita lihat di market ya, apalagi kalau seperti market Indonesia yang apa, boleh dikatakan marketnya itu tidak sepenuhnya efisien ya. Jadi eh, pelaku pasar itu kan biasanya akan merespon apa yang mereka lihat gitu. Jadi seberapa besar sih reaksi reaksi pelaku pasar terhadap sentimen yang ada gitu. Nah, karena mereka untuk saat ini melihat bahwa ya tadi ketika tingkat suku bunga apa, Bank Indonesia ya atau BI rate ya sebagai tingkat suku bunga acuan itu dinaikkan, tapi di sisi lain tidak terjadi apa, gejolak yang ada di perbankan, maka mereka menganggap bahwa oh berarti penyaluran kredit, terutama untuk penyaluran kredit ke sektor real, sektor perumahan itu masih cukup kondusif nih gitu, sehingga apa, permintaan terhadap sektor properti bisa mengalami kenaikan. Nah, itu yang akhirnya membuat pelaku pasar cenderung untuk masuk ke saham-saham properti. Apalagi kalau kita saham-saham properti itu kan banyak yang masih masih tertekan sebelumnya kan gitu. Itu yang kita lihat menjadi faktor pendorong kenaikan hari ini. Gitu. Ya justru sebaliknya ini saham sektor konsumer primer seperti INDF dan juga ICBP ini justru menjadi top loser ya di indeks LQ 45 hari ini, justru di saat pasar sedang hijau. Nah, apakah memang rontoknya saham consumer good raksasa ini justru bisa menjadi alarm nyata nih? Kalau memang daya beli masyarakat kelas menengah kita benar-benar terkikis habis akibat dari imported inflation dan juga pelemahan rupiah tentunya. Iya bisa jadi, walaupun walaupun mungkin secara secara real itu mungkin kita harus lihat lihat kembali Mbak ya gitu. Nah, tapi dari asumsi yang tercipta di pelaku pasar itu kan memang seperti itu Mbak gitu. Jadi ketika nilai tukar US dollar ini mengalami apa, mengalami kenaikan ya tentu barang-barang impor ya, apalagi kalau kita lihat hampir sebagian besar kan barang-barang yang kita konsumsi itu kan bahan bakunya juga impor kan gitu, seperti itu. Nah, ini yang apa, pelaku pasar berasumsi bahwa ya kalau kalau apa ya, kalau bahan bakunya impor maka eh, biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan atau oleh emiten itu juga akan mengalami peningkatan gitu. Nah, apalagi kalau misalkan yang namanya perusahaan kan gini, ibaratnya gini, kalau misalkan Mbak nih ngolah bahan baku, kalau Mbak beli bahan bakunya itu sudah mahal, pasti kan Mbak akan, nggak mungkin Mbak akan jual rugi kan gitu. Mbak pasti akan jual ke konsumen pasti dengan harga yang lebih tinggi lagi kan. Gitu. Karena Mbak misalkan mengharapkan ada margin keuntungan. Walaupun misalkan margin keuntungan itu Mbak perkecil, tapi ada penyesuaian harga kan gitu. Nah, ketika saya apa, ketika saya sebagai konsumen ini membeli barang Mbak, tentu saya pasti punya pilihan kan. Gitu. Wah, barang apa, barang dagangannya Mbak Siska udah mulai naik nih gitu kan harganya. Saya pasti akan cari toko lain kan gitu yang mungkin secara finansial sesuai dengan kemampuan daya beli saya gitu loh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi Mbak akan turun dong penjualannya gitu loh, Mbak.
Nah, makanya artinya gini, itu asumsi ya, asumsi yang mungkin tercipta di mana di market lah gitu. Jadi dengan adanya penyesuaian daya beli di masyarakat, maka apa bisa dimungkinkan terjadi penyesuaian kinerja di emiten-emiten retail seperti itu. Makanya kalau kita lihat beberapa retail ya, itu kan mereka di tengah kondisi saat ini mereka mencoba untuk tetap survive ya dengan menawarkan diskon, dengan menawarkan bundling gitu kan gitu. Jadi kayak misalkan Mbak nih jualan apa namanya katakanlah misalkan jual sembako gitu, minyak. Nah, nanti jualan minyak nanti dibanding dengan kecap gitu kan. Nanti Mbak jualan apa nanti banding dengan apa. Nah, itu sebenarnya kan tujuan supaya toko Mbak tetap tetap survive kan. Nah, itu pun yang saat ini kalau kita lihat juga dilakukan oleh eh, perusahaan-perusahaan seperti Indofood, kemudian juga seperti Alfamart, Indomaret dan sebagainya gitu. Bahkan mereka juga ada program ini kan, program apa namanya kayak member kan gitu. Jadi kalau misalkan apa Mbak sebagai membernya Indomaret atau membernya Alfamart, maka Mbak akan dapat poin segala macam. Nah, tujuan mereka kan supaya Mbak tetap tetap apa namanya tetap berbelanja gitu. Tapi di sisi Mbak sebagai konsumen, pasti Mbak akan ada penyesuaian terhadap apa finansial berapa besar yang bisa dibelanjakan gitu loh Mbak. Baik Mas Reza, total nilai transaksi hari ini kan tertahan di kisaran 10,19 triliun rupiah. Ya, Ini bisa dibilang angka yang relatif moderat ya dan menunjukkan pelaku pasar masih sangat hati-hati ini. Nah, untuk investor retail apakah masuk ke pasar di level 5.900-an saat ini ibarat catching a falling knife? Gimana nih saran untuk perdagangan besok sebaiknya? iya, kalau kita lihat memang kondisi market ini kan masih apa ya, masih fluktuatif ya gitu. Oke. Mungkin kalau saat ini kita melihat kondisi perang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa apa ya kita bahasanya segenting waktu awal-awal awal-awal perang gitu kan. Di awal perang kan kita masih melihat Iran kirim rudal, kemudian Amerika dan Israel kirim rudal juga apa segala macam akhirnya saling serang. Kalau sekarang ini kan udah nggak terlalu ini kan, nggak terlalu apa nggak terlalu parah lah perangnya gitu. Walaupun mungkin kalau kita lihat dari sisi Israel masih melakukan penyerangan lah gitu, tapi tidak tidak segenting waktu awal lah. Artinya sekarang sentimen yang diperhatikan oleh oleh pelaku pasar itu sekarang udah mulai beralih bisa jadi beralih ke pergerakan nilai tukar rupiah, terus kemudian ke kebijakan pemerintah ya kan, kebijakan-kebijakan apa yang mungkin bisa membuat nilai tukar rupiah ini kembali mengalami kenaikan ya tuh. Kemudian pelaku pasar juga melihat data-data ekonomi seperti apa, pergerakan harga komoditas dan sebagainya gitu. Jadi sudah mulai melihat ke situ. Nah, kita pun sebagai pelaku pasar pun juga harus bisa melihat fenomena shifting tersebut ya gitu kan. Karena yang namanya market itu kan boleh dibilang cukup ini ya, cukup dinamis ya gitu. Jadi ketika ada perubahan sentimen, maka ya mau nggak mau kita juga akan menyesuaikan gitu. Jadi apa pilihan saham yang akan kita lakukan trading pun juga pasti akan mengalami perubahan juga Mbak gitu. Nggak bisa kita mengatakan bahwa oh perbankan akan bagus terus gitu karena mungkin secara fundamental iya kinerjanya cukup solid gitu. Tapi ketika masuk ke ranah market ini bisa jadi akan mengalami fluktuasi yang cukup cukup tinggi gitu. Jadi itu yang mungkin yang kita bisa sampaikan ke nasabah, pelaku pasar, investor maupun ke pemirsa Eljon TV. Ya tentu yang harus kita perhatikan adalah pertama ada berita-berita dari emiten tersebut. Terus kemudian kalau kita lihat dari online trading yang kita lihat itu adalah ya volume bid overnya ya, volume bid over mana yang kira-kira mendukung saat itu apakah lebih banyak volume jual atau volume beli gitu. Kemudian ya berikutnya kalau memang dari sisi investornya memang tidak mau terlalu fluktuatif ya mungkin kita bisa parkir dana investasi kita di instrumen lain yang mungkin lebih lebih apa ya
lebih rendah risikonya gitu dibandingkan dengan saham gitu. Entah itu bisa di obligasi, ya kan, entah itu bisa di dire atau mungkin di reksadana. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Reza untuk waktu dan tentunya analisisnya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu, Mas Reza. Oke, baik, makasih, Mbak. Yang didukung oleh